Makanya dalam ajaran tantra saya belajar, saya mengambil referensi dari keyakinan yang berbeda. Tetapi tidak masalah, kan diizinkan oleh Nabi. Jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikatakannya. Kan kita sudah dikasih begitu. Sampai Nabi menyuruh kita belajar, sekalipun harus ke negeri Cina. Dalam kitab tantra dikatakan, kamu bisa terlahir di sebuah keluarga yang berkesadaran, berkecukupan, itu karena karma baikmu yang banyak. Tetapi untuk bisa bertemu guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan kamu untuk kembali kepada jati dirimu, sehingga kamu menemukan kesadaran murnimu, harus punya karma yang lebih banyak lagi. Karma baik, apalagi untuk bertemu dengan Allah, karena sudah diantarkan oleh sang mursyid kepadanya, perlu tabungan kebaikan lebih banyak lagi. Coba, yang pelit, yang hitungan, jangan berharap. Tidak ada simsalabim, tidak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Coba, begitu ada yang kita tidak suka dalam hidup, pasti kita tolak, bukan? Pasti marah, bukan? Betul? Padahal dia menunggu di tempat yang kamu tidak suka. Kalau kamu bisa menerimanya, kamu akan jumpa dengannya. Sederhana kok. Kenapa kita nggak jumpa-jumpa sama dia? Karena kita cuma menerima dalam hidup apa yang kita suka. Yang kita tidak suka kita tolak habis-habisan. Betul apa tidak? Ya udah, sisanya kayak gitu. Gak jelas. Mengambang antara langit dan bumi. Berpijak di bumi tidak. Melayang di langit tidak. Menggantung antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan gandul. Makanya gandul kates oleh Sunan Kalijogo itu dijadikan sayur kuning. Temannya kupat. Kupat luarnya daun kelapa muda, warnanya kuning keemasan, disebutnya janur. Janur itu bisa dari bahasa Arab ja'a nuron, telah datang cahaya. Bisa juga dari bahasa Sanskerta, sejatinya nur. Makanya kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu asalnya beras. Beras ketika sudah digodok jadi lembut, itu disebut nas. Gitu. Jadi nas itu sebetulnya beras yang sudah digodok, yang sudah tidak keras lagi. Makanya nas diberi nama untuk manusia. Jadi ciri manusia itu lembut, gak keras, tidak gampang marah, gampang tersinggung. Nah, itu mah behas, masih heras. Kalian kan ngaku manusia, tapi heras, gampang nyolot, gampang marah. Begitu mendapat yang tidak suka, gampang nolak. Nah, belum layak disebut nas. Kenapa? Belum ketemu janur, belum ketemu cahayanya. Cahaya dalam dirinya sudah sirna. Makanya supaya ketemu cahayanya, kupat itu oleh Sunan Kalijogo dimakan dengan sayur kates dibumbu kuning. Nah, sayur katesnya juga dipotong-potong tuh gandulnya, kemudian diapakan? Direbus sampai lunak. Gitu, supaya tidak gandul antara langit dan bumi. Kan selama ini gandul, nggak jelas. Betul apa tidak? Makanya itu dijadikan makanan istimewa pada saat Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada sejatinya diri. Kapan kita kembali pada sejatinya diri? Tepat saat kita mendapatkan hidangan dari langit, bukan hidangan dari bumi. Hidangan dari langit berarti hidangan dari alam-alam yang tinggi. Udah dapat nggak hidangan itu? Udah dapat belum? Nah, orang yang sudah dapat hidangan dari langit memasuki kriteria orang yang bertakwa. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah tadi, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dariku, aku angkat kesadaranmu. Wa rafa'na faqakumut. Diangkat kesadarannya. Yang tadinya nggak sadar jadi sadar, mengalami kiamat dalam dirinya, hari kebangkitan kesadaran. Setelah diangkat kesadarannya, khudu ma atainakum bikuwatin. Lalu Allah bertajali di puncak kesadarannya. Ketika sudah bertajali di puncak kesadarannya, wazkuru ma fihi,
Ingat yang Allah sudah tunjukkan. La'allakum tattaqun, baru kamu disebut orang yang Kira-kira kalau takwa seperti ini menurut Quran sudah kita capai belum? Sudah belum? Karena kita tuh terbiasa ngomong tetapi nggak jelas. Saya tuh heran ya, banyak orang kalau ditanya pedoman hidupmu apa? Quran, sunnah, Quran, sunnah. Begitu saya tunjukkan dari Quran yang sebenarnya, menolak, bahkan menyerang. Ini Quran loh. Takwa itu ada 4. 1, mengambil janji. Yang kedua, diangkat kesadarannya. Warofa'na fakum mutur. Yang ketiga, ditunjukkan di kesadarannya. Allah menunjukkan diri. Setelah Allah menunjukkan diri kesadarannya, wazkuru mafi, baru bisa ingat. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Betul apa tidak? Nah, kalau sudah bisa mengingat Allah, baru yang sebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi puncaknya takwa itu ingat kepada Allah. Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah yang bisa mengingat Allah. Jangan ngaku-ngaku lah. Kalau udah pakai baju takwa, langsung aja mutakin. Baju takwa gampang, 50.000 udah bisa dapat di pasar depan. Betul apa tidak? Kalau itu baju itu yang disebut takwa, murah banget. Padahal takwa itu adalah baju yang sangat istimewa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau takwa adalah dimensi itu jadi bekal. Kemanapun kita pergi, nggak akan celaka kalau kita selalu ingat kepada Allah. Maaf, ingat itu nggak ada suaranya. Mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu bukan di sini, bukan di sini. Nggak tahu di mana, tetapi di bagian yang terdalam dari diri kita. Clear sampai sini? Nah, Quran itu hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan takwanya pun belum dicapai. Makanya tidak heran kalau Quran selama ini hanya sebatas bacaan dan pengetahuan. Gitu. Gitu apa tidak? Makanya Quran sampai ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh bagian luarnya, cara membacanya, tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, itu saja tiap hari dibesar-besarkan. Bukan tidak boleh, bagus, itu juga nggak boleh salah. Tapi masa gitu-gitu aja. Makanya hari ini kita bertekad menciptakan akhir yang baru, supaya kita mendapatkan akhir yang baru. Karena akhir itu berawal dari awal. Kalau awalnya baru, akhirnya akan baru. Paham? Oke. Baik. Kita masuk, mulai.